Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan pruning pasca pembuahan yang ke-7. Jadi pohon ini sudah berbuah 7 kali, kita akan buahkan untuk yang ke-8 kalinya di kebun Josgrab Nurseri lokasi 3. Jadi ini sudah kita berikan pupuk generatif. Sebelumnya setelah pembuahan selesai, kita kembali pupuknya vegetatif menggunakan NPK Ponska. Kita kocor ya. Kita kocor untuk satu tanaman ini 2 sendok makan per 5 liter air. Setelah 4 kali aplikasi kocor, kita berikan pupuk generatif cuma 1 kali melalui kocor 1 kali. Pupuk generatif yang saya gunakan MKP, KNO3 dan boron, yang kita campurkan ke dalam 10 liter air dengan dosis perbandingan 1:1, MKP 1, KNO3 1, boron 1. Kita campurkan ke dalam 10 liter air, kita siramkan untuk satu pohon ini dan hanya 1 kali 1 minggu sebelum dilakukan pemangkasan. Kemudian di hari berikutnya atau 3 hari kemudian setelah dikocor generatif, kita spray. Kita spray MKP ke daun-daunnya ini dengan dosis rendah. Jadi per 16 liter air atau tangki semprot yang kami gunakan hanya kita berikan 1 sendok makan MKP, kita spray ke daun-daunnya ini. Jadi tanaman anggur ini setelah panen atau setelah pembuahan pupuk kembali ke vegetatif, yaitu NPK Ponska Plus selama 1 bulan ya, pemberiannya 1 minggu sekali, selang-seling. Jadi 1 minggu memupuk 2 kali kita. NPK Ponska Plus kita larutkan dalam air, lalu kita kocorkan. Kemudian kita selingi dengan POC yang kita buat dari urin kelinci. Jadi dalam 1 minggu kita memupuk 2 kali. Ini kalau di saya hari Rabu kita berikan POC dari urin kelinci, hari Sabtu kita berikan NPK Ponska. Setelah 1 bulan baru pupuk generatif masuk 1 kali. Kemudian spray setelah kocor 1 kali, 3 hari kemudian kita spray, terus minggu depannya kita lakukan pruning seperti yang akan saya lakukan pada hari ini. Dan meskipun telah berbuah 7 kali, pohon ini tidak kempes. Cukup besar rata-rata pohonnya. Dan ini siap untuk dilakukan pruning pembuahan kembali. Kebun Josgrab lokasi 3. Batang-batangnya tidak kempes. Tuh. Ini di tempat ini kita tidak buahkan terus-menerus atau pembuahan terus-menerus. Jadi di tempat ini tidak kita lakukan pembuahan terus-menerus seperti yang kita lakukan di Josgrab Nurseri lokasi 1. Di Josgrab Nurseri lokasi 3 ini setelah berbuah tanaman kita istirahatkan 1 bulan minimal, rata-rata 1,5 bulan. Baru kemudian kita lakukan pruning pembuahan kembali. Di sebelah sana sudah kita pruning dan sudah muncul bunga di sebelah sana. Untuk yang di sebelah sana sudah muncul bunga, tinggal kita rawat. Untuk yang di sebelah sini baru mau kita lakukan pruning pembuahan. Jadi pruningnya kita tidak bersamaan. Jadi kita kasih jeda 1 bulan agar di sana nanti, karena ini kita gunakan untuk wisata ya, jadi selalu ada buahnya di tempat ini sehingga kita pruningnya bergantian. Untuk blok ini sudah keluar bunga, bahkan sudah beriset. Untuk blok ini baru kita akan lakukan pruning berikutnya yang di blok bawah sana, yang nantinya akan kita pruning di bulan berikutnya. Jadi kita tidak melakukan pruning secara serentak. Dan di tempat ini variannya cukup
beragam ya, tidak seperti josgrap lokasi 1 itu hampir boleh dikatakan mayoritas atau 90% Jupiter. Kalau di tempat ini variannya cukup banyak, bermacam-macam. Di pemangkasannya kita bagi menjadi 4. Jadi sana sudah dipangkas, sudah muncul buah. Sekarang di sini, di blok yang ini, 2 greenhouse ini ya. Jadi di tempat ini ada 4 greenhouse. Ini greenhouse 1, kemudian itu greenhouse 2, greenhouse 3 dan 4 sudah keluar bunga. Jadi greenhouse 3 dan 4 kita lakukan pruning duluan. Greenhouse 1, 2 hari ini. Bulan depan greenhouse 5, 6. Bulan berikutnya 7, 8. Jadi di tempat ini ada 8 greenhouse. Oke, kita akan melakukan pruning. Nih, percabangannya sudah cukup matang ini. Jadi tanaman sudah siap dilakukan pembuahan kembali. Dan batangnya tidak kempes. Jadi jangan khawatir teman-teman jika membuahkan anggur kemudian batangnya kempes. Yang terpenting adalah kita cukupi nutrisinya yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman tidak stres, tidak kempes setelah dilakukan pemangkasan. Percabangan sudah cukup bagus nih, sudah matang dan siap untuk dilakukan pembuahan kembali. Saya tidak akan membuat video tentang pruning keseluruhan karena ini cukup lama ya. Jadi tanaman ini ratusan pohon, jadi kalau kita buatkan video pruningnya secara keseluruhan maka durasinya terlalu panjang. Jadi untuk pruning saya kasih sampel saja untuk beberapa cara pemangkasan. Kita mulai, ini pohonnya. Jadi ini seperti ini. Ini kita akan pangkas. Ini cabang seperti ini kita buang. Ini tidak kita perlukan. Di rata-rata dibat ke 4 sampai 9, maksimal 9. Biar tidak terlalu jauh. Contohnya seperti ini nih. Ini kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita pangkas di but ke 8. Seperti ini. Ini hasilnya. Kita pangkas di but ke 8. Lalu kita buang. Kemudian yang ini. Kita pangkas di but ke 7. 1 ya. 2, sulur kita buang. 3, cabang seperti ini kita buang. 4, 5, 6. Ini jelek, jadi kita pangkas di but ke 5. Jadi saya melakukan pemangkasan 4 sampai 9. Seperti ini. Oke. Untuk yang ini cabang yang besar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, kita akan melakukan di 9. Di sini. Seperti ini ya. Ini penampakannya. Ini yang sudah kita pangkas. Ukuran cabangnya, cabang tersiernya sudah satu ukuran pensil. Ini ya, ini di but 9. Jadi pemangkasan kita lakukan di but ke 4 sampai ke 9. Kita lihat kondisi cabangnya. Ini yang sudah kita pangkas. Ini seperti ini. Jadi cabang-cabang ini sudah coklat. Jadi ini sudah siap dibuahkan kembali. Cabang tersiernya ukuran pensil ya. Sudah coklat. Cukup sehat tanaman ini, tidak terserang jamur ya. Nah, ini yang sudah kita pangkas contohnya. Pemangkasan sebelumnya berada di sana. Di sini ya. Ini menghasilkan buah. Ini yang kita pangkas untuk pembuahan kembali. Ini tangkai bekas buahnya ya. Dulu kita panen. Jadi cabang yang ada buahnya itulah yang kita jadikan cabang pembuahan berikutnya. Kalau kita mau main pruning.
di mana cabang ada buah. Nih, cabang ini yang menghasilkan buah. Kita hitung dari mana cabang itu muncul, dari sini ya. Sampai ke, kalau saya di 4 sampai ke 9. Baru kita lakukan pemangkasan nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di sini. Nah, jadi kalau pruning itu yang digunakan untuk pembuahan kembali adalah cabang yang tadinya menghasilkan buah, bukan cabang sebelumnya. Jadi kalau cabang ini yang menghasilkan buah, kemudian pemangkasan berikutnya kita memangkas di cabang yang sana, itu tidak akan menghasilkan buah. Kalaupun menghasilkan buah, itu bonus saja dan bukan yang kita harapkan, karena hasilnya pun tidak akan maksimal. Tetapi ini yang kita buahkan, atau teman-teman yang mau belajar pruning, yang kita buahkan kembali adalah cabang yang tadinya menghasilkan buah. Cabang yang tadinya membawa buah, inilah cabang yang akan kita gunakan kembali untuk pembuahan berikutnya. Gitu ya. Ini kita hitung dari sana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi akan ketemu di sini. Nih. Oke. Lalu ini sudah cukup matang nih cabangnya nih. Nih. Cukup panjang ya. Meskipun sudah kita batasi, tapi ini sudah cukup panjang percabangannya. Nih. Jadi batang tersiernya, maaf nih agak ngambil kamera atau nyoteng sendiri sehingga agak goyang. Nih, ini cabang tersiernya seukuran pensil dan sudah berubah warna menjadi coklat. Cabang-cabang seperti inilah yang siap untuk dilakukan pruning pembuahan, bukan potes pucuk ya, pruning pembuahan, artinya pemangkasan dengan menghabisi seluruh daunnya. Dan syarat untuk melakukan itu, batang tersier yang kita pangkas telah berkayu atau berubah warna menjadi coklat dan pupuk generatif telah kita berikan, seperti itu ya. Dan setelah pembuahan selesai, kita pemupukannya kembali ke vegetatif, baru persiapan lagi ke generatif, setelah itu baru kita pangkas seperti ini. Oke, sekian dulu, karena ini banyak ya yang harus saya lakukan pruning, jadi mohon maaf videonya tidak bisa kita videokan semua untuk pemangkasan ini, hanya sampel aja biar rekan-rekan pemula mengerti bagaimana cara pruning pada anggur impor yang kita tanam. Karena ini kita tidak main potes pucuk di tempat ini, tapi kita main selalu pruning. Karena ini kebun josgraf lokasi 3. Jadi di tempat ini kita pembuahannya dengan metode pruning. Kalau di josgraf lokasi 1 adalah pembuahan terus-menerus, josgraf lokasi 2 sawah anggur mina memang kebun terbuka. Kalau kebun ini menggunakan atap UV semua sampai di sana, di blok bawah sana. Seperti itu penampakan percabangannya. Sudah siap dilakukan pemangkasan semuanya untuk dibuahkan kembali. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Nur Seri Lokasi 3.